tafsir maudhu itu bagaimana, kira-kira kalau temanya begini, langkah-langkahnya nanti bagaimana. Jadi kamu paham dari dasar gitu, kamu arahnya kemana dulu, cari-cari dulu. Itu kalau misalnya tafsir maudhu. Kalau living Quran, takuni di situ, bertanya di situ. Nah nanti kalau sudah hikam matang, kalau aku membahas tentang ini misalnya, hanya kita konsultasikan gitu. Jadi kamu kesini tuh kada kosong benar. Ada bahan yang kamu bawa. Kalau ikan kosong ini aku bingung juga. Apa? Karena kamu sendiri bingung kosong. Ya aku sendiri bingungnya mau isi akan apa? Mau tahu kayak kecenderungan ikan yang mana. Nah jadi kayaknya misalnya apa yang anak ikan sudah paham, nah, baru kita dialog nanti kan. Nah, jadi aku recak itu hubungannya yang bertahun-tahun apa, aku juga kan paham ikan anak apa, dan cocokan ikan yang mana. Nah, aku arahkan itu. Tapi ChatGPT itu jadikan teman untuk diskusi aja, untuk dialog. Misalnya kan kita tuh kalau IAT itu kada jauh-jauh dari Quran, tafsir maudhu'i, kadang-kadang kajian tokoh gitu kan. Kalau literatur itu ya tafsir maudhu'i dan kajian tokoh biasanya. Kalau lapangannya ya living Quran. Makanya kamu tiganya aja dulu dipahami baik-baik. Kalau kajian tokoh itu kan misalnya pembahasannya dalam tafsir Al-Misbah misalnya. Nah itu kajian tokoh karena fokus kita nanti ke tafsir Al-Misbah. Kita tidak bicara tafsir-tafsir yang lain. Nah siapa tokohnya tafsir Al-Misbah ya? Penulisnya Quraish Shihab. Berarti kajian kita tuh kajian pemikiran Quraish Shihab. Itu maksud kajian tokoh. Tapi kalau kajian tafsir maudhu'i, temanya tentang apa? Tentang misalnya apa yang lagi viral sekarang apa misalnya? Atau kada viral-viral amat tapi jadi pembahasan orang misalnya tentang menikung. Nah menikung kawan misalnya kan dalam penafsiran Al-Quran misalnya. Ada masalah itu di dalam Al-Quran? Kalau ada apa ayatnya? Tapi kayaknya itu terlalu ngalih. Misalnya temanya tentang kepemimpinan wanita misalnya lah dalam Al-Quran. Nah kita bicara tentang tema kepemimpinan aja. Kepemimpinan itu di dalam Al-Quran bicara tentang apa? Ada kada menyindir tentang wanita menjadi pemimpin. Misalnya kan tentang Al-Quran memang tidak bicara tentang perintah dan larangan ketika menyebutkan dulu di negeri Sabah itu ada seorang ratu, jadi dia pemimpin. Al-Quran tidak menyetujui tapi tidak melarang juga. Al-Quran yang memberitakan saja bahwa fenomena itu terjadi gitu kan. Nah itu tidak bisa jadi dalil. Nah kita tidak membicarakan dalil boleh atau kadanya juga, tapi kita bicara tentang kepemimpinan wanita, bahwa ada peluang ada wanita itu jadi pemimpin. Itu urusan belakangan. Yang jelas Al-Quran menceritakan kan misalnya tentang kepemimpinan wanita tadi. Berarti fokus kita pada kepemimpinan wanita aja. Nah, kita ambil misalnya peristiwa kisah Ratu Bilqis ya, di negeri Sabah itu di pemimpin yang katanya itu ratunya adil, ratunya baik, apa semacam, bahkan disebutkan penduduknya itu yang disebut Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur itu misalnya kan. Nah, fokus kita pada terminologi kepemimpinan wanita. Terserah kepemimpinan secara umum nanti dipecah menjadi laki-laki dan perempuan. Nah, misalnya cerita tentang itu saja. Nah, penafsirnya siapa aja? Boleh kamu ambil dari Quraish Shihab, dari Hamka, dari tafsir Al-Marawi, dari tafsir Al-Mizan, tafsir siapa? Tantawi. Pokoknya boleh dari mana saja. Karena fokus kita pada kepemimpinan wanita. Nah, itu kajian tematik. Kita fokus pada temanya. Jadi beda kan tadi, kalau yang tadi di awal tadi misalnya kepemimpinan wanita menurut Quraish Shihab, maka itu kajiannya khusus pendapat Quraish Shihab tentang kepemimpinan wanita, maka itu kajian tokoh. Kalau yang kedua kajian tema. Jadi penafsirnya siapa aja, tapi fokus kita pada tema itu, pada kepemimpinan wanitanya. Kita boleh mengambil dari mana aja. Kalau kajian tokoh tadi kita nggak boleh mengambil pemikiran yang lain, kita harus memikir pemikiran Buya Hamka, si Quraish Shihab saja. Nah itu kan, itu kalau tadi tafsir ini atau sekarang ada juga tafsir Maghazali lagi
tren nih tafsir Maqasidhi. Kamu takuni di ChatGPT, Anda tahu nggak tafsir Maqasidhi? Apa yang Anda ketahui tentang tafsir Maqasidhi? Gitu kan. Siapa nih tokoh-tokoh ulama-ulama yang menggagas tafsir Maqasidhi ini? Kalau tokoh di Indonesia siapa? Karyanya apa? Bawa ibu panggilan dulu. Coraknya bagaimana? Apa ismnya? Coraknya seperti apa? Kriteria-kriteria dalam tafsir Maqasidhi bagaimana? Variabel-variabelnya seperti apa? Pokoknya kamu takuni aja apa namanya kamu jadi bahan pertanyaan itu. Nah, karena sudah sampai pada titik jenuh memahami tafsir Maqasidhi itu. Ada bahan dah kira-kira pada surah apa nih yang kita bahas tafsir Maqasidhinya. Pada surah kah, pada ayat kah, terserah apa misalnya. Nah, kalau sudah paham tafsir Maqasidhi itu, nah itu hanya tafsir Maqasidhi itu. Kalau di Jakarta sudah mulai ramai orang membahas tafsir Maqasidhi. Nah, itu kalau pakai yang literatur lah, untuk kajian literatur. Kalau lapangan ya living Quran kan biasanya. Apa yang maksud living Quran? Apa saja varian-varian dalam living Quran? Bagaimana memahami sebuah peristiwa itu dan dikaitkan dengan living Quran. Nah, living Quran itu apa? Living itu kan hidup, Quran yang hidup itu maksudnya gimana sih gitu kan. Ayo kamu bawa diskusi itu dulu, karena sampai kamu menemukan apa yang cocok ya di kampungku. Di kampungku tuh orang menanam benih itu rasanya bacaan ada membaca apa Fatihah misalnya, itu living Quran gitu kan. Bagaimana menghidupkan ayat-ayat Al-Quran itu dalam kehidupan yang seperti itu, yang seakan-akan hidup ayat itu. Kan beda dengan kita membaca Al-Fatihah untuk sholat gitu kan, itu sudah kewajiban. Ini memakai ayat Al-Quran tapi dalam kehidupan sehari-hari itu dipraktekkan, diamalkan. Mengajak ke rumah misalnya, ada tradisi di kampung mana gitu kan, jadi anak mengajak rumah tuh bukunya biasa Fatihah 4, itu kan dia bacaan Quran. Nah kalau apa bisa dari Quran di situ. Atau misalnya hendak membersihi wasi tuha misalnya pakai bacaan Fatihah misalnya, itu bagian dari Quran juga. Jadi bisa, karena itu mengisahkan ternyata ada tradisi maharaga wasi tuha itu, dan dengan melibatkan ayat-ayat suci Al-Quran, dan itu menjadi keyakinan warga setempat. Nah itu harus ke lokasi situ, itu lapangan tuh kan. Wawancara kan di situ. Kayak apa menurut pian, kenapa maka pian memandinya dengan baca Al-Fatihah misalnya. Adakah ayat lain selain Al-Fatihah? Oh ada di sini, qul huwallahu ahad, tahan dipukul, tahan dipaham misalnya kan itu. Macam-macam ya. Nah itu living Quran tuh. Kalau living Quran tuh ya sekitar kayak itu, kasus-kasusnya bisa beda-beda. Mengajak rumah, lah memasang kaligrafi di rumah. Ada orang memasangkan kaligrafi, tapi kaligrafinya tuh tulisannya ayat kursi misalnya. Ada selain ayat kursi misalnya, di kampung mana ya. Oh ternyata ada Bismillahirrahmanirrahim misalnya, dan itu hampir di semua rumah di kampung mana bilanya ada loh. Ada juga orang meneliti tentang pembacaan pengulangan salamun qaulun min rabbir rahim 3 kali dalam baca Yasin di majelis taklim ini ya. Karena wawancara dengan majelis taklim itu, kenapa Bun Pian membaca ini sampai 3 kali? Adakah sumbernya? Dari mana sumbernya? Apakah tradisi aja, tradisi umpati siapa? Dari mana sumber asalnya? Apa yang diharapkan dengan membaca 3 kali itu? Adakah bacaan sesudah membaca 3 kali itu? Pokoknya kayaknya kita menemukan itu, oh iya bacaan 3 kali itu. Soalnya kan di dasarnya juga 44 aja nah. Itu apa? Itu kesimpulan kita. Oh ternyata hasil penemuan saya di lapangan tidak ada motif. Mereka hanya umpatan aja, mengikut-ngikut aja, tidak ada. Tapi ada misalnya di kampung mana yang di situ ada tuan guru mengajarkan bahwa membaca 3 kali itu maksudnya begini-begini. Dalam kitab mana ada rujukannya begini. Dan itu diajarkan dan diamalkan oleh masyarakat. Misalnya tahu cari begini kan tuh, kalau kamu menemukan gitu, oh ternyata ada rujukannya. Nah itu biasanya seputar IAT atau sekitar itu. Yang penting sudah dalam aku bikinkan sambil mengkos di banyak baru lah. Ini pun yang ada PKO nih. PKO kan? Oh iya PKO. Nggih. Semester berapa? Semester 3. Semester 3. Sudah disuruh cari buku dulu kan? Belum lah. Sosoknya. Tapi itu bisa dipikirkan. Jadi manfaatkan ChatGPT. Karena dialog-dialog di situ. Bisa kita tahu tentang apa? Bisa tafsir di
karena dapat apa ya, dapat Ilham. inspirasi Iya. inspirasi dari itu Iya. kemana. Nah, sesuaikan, syukur-syukur begini kalau misalnya kajian lapangan ya, syukur-syukur di daerah begini kan tuh ada perilaku di masyarakat yang itu melibatkan bacaan ayat suci Al-Quran. Misalnya pemajangan ayat 1000 dinar di rumah di kampung mana, tapi teliti paham dulu, ada kajian, ada ya istilahnya tuh penelusuran awal lah gitu kan. Nah, observasi awal. Jadi iseng-iseng nanti di rumah-rumah ada berapa rumah yang ada pemasangan ayat itu. Masuk ya Pak? Surat SK enggak? Ampun Allah. Lawan pengripki gitu. Oh, senang. Gitu. Masuk. Izin nomor 8. Ya. Nah, jadi misalnya ada 10 buah rumah atau 5 buah rumah gitu. Kawat itu jadi sampel. Nah, itu kan didatangi. Berarti misalnya nang Saikong aja kada kawal pada. Nah, kalau seikungan itu masih ada kawal, itu kan berarti kasus aja, berarti satu orang aja. Kalau yang banyak tuh kawal, misalnya itu jadi pemahaman Iya. masyarakat itu kenapa hubungannya pakai itu, apa motifnya, apa harapannya, kenapa ayat yang dipilih itu misalnya, supaya dinaiki rezeki orang kan misalnya. Bisa jadi ya gitu-gitulah kalau di Quran. Berarti nang Saikong deh kenal kali. Misalnya ada Saikong tukang urut di kampung tuh. Jadi tuh bacaan ada bacaan khusus gitu. Juga bisa, Oh. tapi usahakan cari tukang urut yang lain. Iya. Ada kan bacaannya, jadi kita dibandingkan. Misalnya di kampung situ ada beberapa tukang urut. Tapi kita konsultasikan prodi juga. Boleh kan ada misalnya satu orang kayak itu. Iya. Ya kadang-kadang ada juga kayak Pak Bas, kenapa nggak sih masalah liburan? Ini Pak misalnya sampelnya cuma, tapi kayaknya kalau satu itu kan ya kurang lah. Karena itu kadang jadi judul itu kan. Nah belinya satu tuh apakah studi kasus kan misalnya jatuhnya bisa kalau studi kasus jadi gitu. Nah itu bang, nah karena itu aja dulu iseng-iseng tiap malam itu tahun ini dialog lah dengan beliau kan. Dia. Ya, siapa ini kau menghindar itu? Paling kami dosen agak lebih. Nah kalau PKU kan karena Malaysia pakai bahasa asing, Arab atau Inggris kan. Ya kalau pakai bahasa Arab, kalau hendak konversi juga jangan pakai Google Translator, lebih baik pakai ChatGPT. Kalau Google Translator tuh kacau bahasanya. Kadang-kadang ya naat mangkut kada jelas, kan idofah kada jelas kemana muncul kemana. Kadang-kadang naat mangkut diulang idofah. Ya, kata kerja kata benda diulahnya maksud sifat. Gitu kan kadang-kadang terjadi di Google Translator. Tapi kalau ChatGPT oke, kalau alih bahasa kan ChatGPT bagus. Bahkan kadang-kadang terlalu sempurna untuk mahasiswa satu yang nulis bahasa Arab pakai ChatGPT loh. Dicurigai bang. Tapi kan boleh aja kan, memang kayak itu disuruh untuk PKU lah. Ya dibahasakan ke aplikasi juga. Dan itu ya siapa yang kada mau kayak itu kayaknya. Karena dia mahasiswa PKU yang pure murni dari olahnya seorang pasti konversinya melalui aplikasi. Dosen kita tahu kayak itu. Nah cuma begitulah kalau aku boleh membandingkan lah, bahasa Arab khususnya lebih bagus pakai ChatGPT daripada pakai Google Translator. Oke lah. Oke.